Shalom teman-teman. Saat ini kita mau belajar, kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Kejadian. Mari kita buka kitab kita bersama. Dari kitab Kejadian pasal 10 mulai dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-32. Di sini perikop dari Kejadian pasal 10 adalah daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Nah teman-teman, saat ini saya mau bertanya kepada teman-teman, Sem, Ham, dan Yafet adalah anak siapa? Saya kasih waktunya 3 detik. 3, 2, 1. Oke, ya benar. Sem, Ham, dan Yafet adalah anak dari Nabi Nuh. Nah, saat ini kita mau sama-sama belajar, walaupun ini hanya kalau dilihat ini seperti hanya silsilah saja, tapi ada satu hal yang boleh kita sama-sama belajar, kita sama-sama merenungkan, bahwasanya ini bukan hanya silsilah saja, tapi ada prosesnya. Kita harus tahu, kita harus sama-sama belajar di tempat ini. Tema yang boleh kita ambil dari Nats ini, dari Nats pasal yang ke-10 ini adalah atas izin Allah, keturunan Nuh membentuk sebuah peradaban. Daftar keturunan Sem, Ham, dan Yafet dituturkan dari silsilah sangat terlihat jelas bahwa bagaimana keturunan Nuh itu tersebar ke seluruh penjuru dunia. Bukan hanya itu, keturunan Nuh juga membentuk peradaban. Contohnya, keturunan Yafet. Keturunan Yafet menghuni semua atau tinggal di daerah pesisir. Keturunan Ham adalah bangsa yang tinggal di daerah Sinear, Asyur, dan Kanaan. Sedangkan Sem adalah bangsa yang menguasai atau tinggal di wilayah Mesa, Sefar, sampai daerah pegunungan di sebelah timur. Silsilah ini menunjukkan terpenuhinya tugas yang Tuhan berikan kepada manusia, yaitu beranak cucu dan memenuhi bumi. Manusia di berbagai wilayah merupakan efek dari pemeliharaan Allah kepada setiap bangsa, setiap suku. Karena itu, Allah pencipta adalah penguasa tunggal, bahwa tanpa seizin Allah, keturunan Nuh tidak mungkin dapat memenuhi bumi ini. Gambaran silsilah ini juga memperlihatkan bahwa keturunan Nuh menjadi cikal bakal berbagai suku bangsa, yaitu seperti Asia, Afrika, Eropa, dan kita termasuk Asia. Jadi kita adalah keturunan dari Nuh. Di satu sisi, bertambahnya populasi manusia di bumi ini, banyak daerah yang dikuasai oleh manusia, merupakan sebenarnya itu adalah hal yang baik, karena itu berarti sudah terpenuhinya tugas kita sebagai manusia untuk memenuhi. Tapi di sisi lain, semakin banyaknya manusia, semakin besar dan semakin banyak juga konflik yang terjadi di bumi. Mereka seperti saling bersaing. Mereka ingin menunjukkan kebolehan mereka. Seperti misalnya daerah yang sekarang kita dengar saat ini, yang sampai sekarang masalahnya itu belum selesai, yaitu antara Israel dan Palestina. Dari situ kita bisa lihat bahwa bangsa pada saat ini, setiap bangsa saat ini beradu atau bersaing siapa yang lebih hebat dan siapa yang lebih kuat, dia yang menang. Dan itu sebenarnya tidak baik. Dan bagi bangsa Israel, pemikiran itu berasal dari keyakinan bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah. Teman-teman tahu tidak bahwa
Pemikiran seperti itulah pemikiran yang sangat keliru. Karena apa? Sebab Allah memberikan mandat bukan hanya kepada orang Israel saja, tetapi kepada seluruh bangsa yang ada di bumi, yakni menguasai, memberdayakan, dan memelihara bumi. Mandat Allah ini menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab orang Israel saja. Orang Indonesia juga bertanggung jawab atas pemeliharaan bumi, karena kita juga termasuk di dalamnya. Seharusnya kita ini sebagai bangsa, walaupun kita berbeda, kita harus saling menghormati, artinya bertoleransi atas setiap perbedaan yang ada. Menghormati setiap perbedaan yang ada, bekerja sama, saling menghargai setiap perbedaan, seperti misalnya perbedaan dalam suku, ras, bahasa, etnis, bahkan agama, karena sesungguhnya kita adalah saudara. Untuk itu, marilah kita untuk hidup damai, saling menghormati, tetap rukun dalam setiap perbedaan yang ada, karena Allah juga tidak membeda-bedakan kasih kepada saya dan kasih kepada teman-teman. Maka dari itu, mari saling mengasihi seperti Allah juga mengasihi kita, anak-anaknya. Amin. Sekian renungan kita saat ini. Tuhan memberkati.